Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Karangbong Gedangan ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan pagi hari ini, Ahad kelima, kula ingin menyampaikan dua ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kriteria seorang pekerja, seorang pegawai, seorang profesional di bidangnya, kriteria sifat ciri-ciri apa saja yang disebut oleh Al-Quran. Beberapa kali disampaikan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pernah menyampaikan innallaha yuhibbul muhtarif. Allah itu sangat mencintai, sangat menyukai orang yang bekerja, orang yang tidak kosong waktu dari aktivitas-aktivitas yang positif. Itu sebabnya di Al-Quran diajarkan fa'idha faraghta fansob, fa'idha faraghta fansob wa ila rabbika farghab. Pada saat kamu sudah menyelesaikan satu tugas, satu pekerjaan, satu aktivitas, fa'idha faraghta, faragha niku rampung, selesai, maka fansob, kamu bangkit lagi. Nasoba itu tegak, maksudnya bangkit lagi untuk melakukan aktivitas berikutnya. Yang seperti itu yang Allah niku suka, senang, cinta. Karena orang ini menghargai waktu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, waktu niku mahal sekali. Apapun yang bernilai mahal di dunia ini itu masih bisa dibeli. Semahal apapun itu masih bisa dibeli. Ada orang yang mampu membeli setidaknya itu. Tetapi waktu, umur, meskipun hanya 1 detik, itu tidak bisa orang membelinya, itu tidak bisa. Kalau jam bisa, tapi jam itu tidak bisa membeli waktu. Seandainya dia diputar mundur, waktu tidak mundur. 1 menit yang lalu itu sudah lewat, dan kita tidak bisa mengulanginya lagi. 1 menit yang lalu itu seandainya menjadi sesuatu yang buruk, maka itu menjadi perjalanan hidup kita tercatat dalam keburukan. Terlewatkan dari
melakukan kebaikan. Paling kita sebagai orang mukmin hanya bisa beristighfar ketika waktu itu berlalu tidak dalam kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Hanya itu. Tapi sudah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, melakukan kebaikan, beramal solih. Waktunya sudah lewat. Niku waktu. Idza jaa ajaluha la yastakhiru sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa membeli waktu supaya umur kita itu menjadi lebih panjang. Lah orang yang faida faraghta fansab, ketika selesai dia melakukan satu aktivitas lalu dia melakukan aktivitas yang lain yang positif, itu dia sedang mensyukuri nikmatnya waktu yang diberikan Allah kepadanya. Dia tidak mau menyia-nyiakan. Niku sehingga innallaha yuhibbul mukhtarif. Pernah juga disampaikan bahwa Rasulullah itu pernah menyatakan ada dosa itu yang tidak bisa dihapus dengan kebaikan apapun itu. Padahal biasanya itu wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kebaikan itu bisa melebur keburukan sebelumnya. Maka kita diperintahkan kalau mengucapkan sesuatu yang buruk, maka segeralah lakukan, ucapkan sesuatu yang baik. Tamhuha, akan bisa melebur. Tapi dalam penjelasan Kanjeng Nabi, amal yang melebur itu amal tertentu melebur keburukan tertentu. Itu sebabnya amal itu dibuat beragam, bermacam-macam. Ada yang amal diucapkan seperti membaca Al-Quran, seperti bersolawat, seperti mengucapkan salam, atau berzikir. Ada kebaikan itu yang berupa tenaga, ada yang berupa harta, dan seterusnya. Itu semuanya untuk menutup dosa atau kesalahan yang lain, yang juga beragam, bermacam. Ada dosa itu yang tidak bisa dilebur dengan amal-amal solih apapun, kata Nabi, kecuali dengan kerja keras, cucuran keringat, dengan payahnya seseorang melakukan suatu pekerjaan, sampai kemeringet, sampai ngos-ngosan di dalam dia bekerja. Itu ada dosa tertentu yang tidak bisa dihapus kecuali dengan kondisi seperti itu. Kepayahan, kelelahan pada saat bekerja, itu dosa tertentu ada yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bekerja yang seperti itu. Artinya Islam itu sangat mendorong umatnya ini untuk beramal, untuk berkarya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan itu senantiasa dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Panjenengan nek baca Yasin itu, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami catat apa yang mereka sudah lakukan, wa asarahum, dan apa yang
mereka, jejak-jejak yang mereka tinggalkan dalam kebaikan-kebaikan itu. Dulu tidak ada orang kumpul membahas ilmu. Dulu tidak ada orang berkumpul berzikir. Terus panjenengan itu salah satu yang ikut dalam perintisan satu aktivitas yang baik. Orang bisa berkumpul berzikir atau mempelajari ilmu sekaligus bersilaturahim. Kalau di masjid sekaligus iktikaf. Seandainya pun orang yang merintis itu atau yang ikut berjuang itu meninggal, jejak kebaikan yang dia tinggalkan itu menjadi catatan kebaikan yang terus mengalir pahalanya untuk dia. Wa asarahum wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sebaliknya, orang yang meninggalkan jejak-jejak keburukan, dulu tidak ada kumpulan yang berisikan kemaksiatan. Kemudian muncul orang berkumpul untuk melakukan dosa, misalnya mabuk-mabukan. Akhirnya menjadi kebiasaan berjudi, akhirnya menjadi kebiasaan. Maka orang yang memulai, yang mengajak itu seandainya pun sudah mati, ketika keburukan itu masih berjalan, itu menjadi asarnya, menjadi jejak bekas yang dia tinggalkan, dan itu menjadi catatan dosa yang akan terus juga mengalir. Itu yang menjadi perhatian penting, sehingga faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Allah itu yang kita tuju, yang kita harapkan. Di dalam kebaikan itu mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Allah yang menjadi tujuan. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Sehingga amal-amal kebaikan itu menjadi abadi karena disandarkan kepada Allah, zat yang abadi. Sehingga kekal meskipun orang ini sudah meninggal, di alam kuburnya menjadi kebaikan, di akhirat juga menjadi kebaikan. Lah, di Al-Quran itu disebutkan 4 sifatnya orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul mukhtarif. Yang pertama itu menceritakan tentang yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Tenggone surat Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf berkata, diceritakan oleh Al-Quran, Nabi Yusuf berkata kepada raja ketika itu, Fir'aunnya Mesir pada saat itu. Fir'aun itu semacam gelar. Kalau sini biasa disebut sultan, raja, kaisar, seperti itu. Kalau di Mesir Fir'aun. Fir'aun zamannya Nabi Yusuf itu berbeda dengan Fir'aunnya zaman Nabi Musa. Orangnya berbeda karena generasinya dengan kurun waktu yang jauh. Nabi Yusuf itu orang yang pertama membawa anak keturunannya Nabi Yakub, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Anak keturunan Nabi Yakub itu dikenal dengan Bani Israel. Karena Israel itu nama lain dari Yakub. Isra itu abdun, il itu Allah. Jadi Israel itu semakna dengan
Abdullah. Bani Israil berarti anak-anak keturunannya Nabi Yakub yang diberi nama juga Israil. Yang membawa ke Mesir dari Kan'an atau dari Palestina itu dari sekitar Baitul Maqdis itu Nabi Yusuf. Dan itu beranak pinak terus sampai generasinya Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu termasuk Rasul yang dilahirkan di Mesir, meskipun beliau itu dari keturunan Bani Israel, tapi kelahiran Mesir. Nabi Yusuf ketika berhasil menakwilkan mimpinya raja ketika itu, yang bermimpi ada sapi 7 yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi 7 yang kurus-kurus. Ada lagi mimpi batang-batang tanaman gandum yang subur-subur lalu berubah menjadi tangkai-tangkai yang kurus, yang kering. Dimaknai oleh Nabi Yusuf atas petunjuk Allah bahwa Mesir ini akan mengalami 7 tahun paceklik setelah 7 tahun kesuburan. Hewan-hewan ternak subur, gemuk-gemuk, tanaman subur selama 7 tahun, kemudian mengalami fase paceklik, kekeringan 7 tahun. Raja ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Kemudian raja ini balik bertanya, lalu bagaimana caranya supaya kita selamat menghadapi 7 tahun yang paceklik itu? Siapa yang bisa mengelola kekayaan selama 7 tahun yang subur itu supaya bisa dipakai bertahan atau mencukupi kebutuhan 7 tahun yang paceklik itu? Lah niku kemudian Nabi Yusuf menyampaikan qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Nabi Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku menjadi orang yang dipercaya memegang khazainil ardi, kekayaan-kekayaan bumi Mesir. Jadikan aku bendahara umum, jadikan aku menteri urusan pangan yang punya kewenangan untuk mengelola kekayaan alam untuk nanti digunakan menghadapi 7 tahun musim paceklik. Beliau lalu mensifati dirinya, ini menjadi keabsahan ketika orang itu di dalam CV itu, ketika ditanya apa keahliannya, apa pengalamannya, apa pendidikannya, itu dia menyebutkan kelebihan-kelebihan dirinya itu boleh. Seperti yang disebutkan Nabi Yusuf itu, inni hafidun alim. Itu menunjukkan kelebihan keahlian yang dimilikinya. Sesungguhnya aku itu hafidun. Hafadho itu menjaga, memelihara. Artinya orang yang bisa menjaga, memelihara, termasuk juga nanti mengembangkan kekayaan alam Mesir dengan modal Sungai Nil itu. Mesir itu 10% penduduknya itu tinggal di
Nggih, 100%, nggih. 100% penduduknya itu tinggal di sekitar Sungai Nil niku. Tidak ada kehidupan yang jauh karena kanan kirinya itu Sahara, padang pasir yang tidak ada air sehingga tidak ada kehidupan. Kecuali kalau sekarang itu dikasih pipa, dikirim dengan tangki air. Kalau dulu tidak ada kehidupan di luar aliran Sungai Nil itu tidak ada. Aku orang yang hafidun, orang yang bisa menjaga, bisa memelihara, bisa mengembangkan kekayaan alam di Mesir ini untuk nanti digunakan 7 tahun berikutnya. Alim, aku juga orang yang mengerti, orang yang diberi ilmu langsung oleh Allah. Jadi kriteria yang pertama itu hafidun, orang yang pandai cakap di dalam mengumpulkan data-data. Nabi Yusuf ketika itu kemudian melihat mana wilayah-wilayah yang potensi untuk dikembangkan menjadi area pertanian yang subur. Bahkan beliau kemudian juga mengembangkan, kalau sekarang itu namanya Provinsi Fayum. Fayum itu menjadi tempat lumbung paling besar ketika zaman Nabi Yusuf. Tidak masuk dalam area Sungai Nil, agak ke barat sedikit dari aliran Sungai Nil, tapi itu menjadi lahan yang subur. Beliau kemudian mengalirkan, membuka seperti semacam sudetan dari Sungai Nil itu ke arah Fayum, karena tanahnya itu subur, asli subur, sehingga tinggal mengalirkan air maka menjadi wilayah pertanian yang bisa menghasilkan gandum-gandum yang bisa diharapkan sebagai cadangan makanan selama 7 tahun paceklik nih. Ahli di dalam mengumpulkan data-data, memetakan data-data, mengembangkan data-data niku hafidun. Pekerjaan apapun itu membutuhkan keahlian seperti itu. Orang misalnya servis, itu dia harus tahu ini kerusakannya apa, maka pengetahuan ilmu mendeteksi mana yang sekira rusak, mana yang harus dibenahi, tidak harus dipreteli semuanya. Orang yang hafid itu orang yang tahu sekaligus bisa menjaga yang lain yang tidak rusak, tidak perlu dibongkar, tidak turut menjadi rusak. Wong rusak biasa, diservisno malah rusak berat. Yaitu karena orangnya ndak hafidun, yang ndak perlu dibongkar malah dibongkar. Alimun punya pengetahuan yang luas terkait bidang yang dia tekuni. Itu 2 kriteria yang disebutkan di Al-Quran dalam surat Yusuf. Kriteria yang lain itu disebutkan dalam surat Al-Qasas waktu menceritakan Nabi Musa ayat 26. Nabi Musa ketika lari dari kejaran Fir'aun, tapi Fir'aun ribuan tahun berikutnya setelah Nabi Yusuf, di mana orang Bani Israel sudah beranak pinak yang sangat banyak di Mesir. Lalu mereka kebanyakan itu membuat masalah. Ditambah lagi Mesir itu dalam kekuasaan raja yang dolim, Ramses II dan ayahnya zaman Nabi Musa, sehingga
orang-orang Bani Israel itu mengalami penyiksaan, dijajah lah, tapi di negeri orang, diperbudak. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak-anaknya itu dibunuh. Ya seperti kelakuan orang Israel sendiri zaman sekarang. Jadi dulu mereka itu korban, termasuk zamannya Hitler itu mereka korban, sekarang mereka malah menjadi pelaku. Nggih donya ngoten niku. Diwolak-walik. Sing biyen ngilokno saiki ngelakoni. Nggih. Niku Allah. Di model wolak-walik kaya ngoten. Dulu korban, sekarang pelakunya. Sehingga Nabi Musa itu sudah punya anggapan kuat bahwa orang Mesir itu penjajah, orang Mesir itu orang jahat, karena dia berkali-kali menyaksikan kaumnya orang Israel, Bani Israel itu selalu dalam penindasan. Sehingga ketika Nabi Musa melihat ada dua orang berkelahi, yang satu itu orang Mesir, yang satu itu Bani Israel, Nabi Musa niku langsung tanpa bertanya siapa yang salah, bagaimana akar persoalannya, Nabi Musa langsung membela orang Bani Israel, karena anggapannya Nabi Musa pasti ini yang didolimi. Orang Mesir itu dipukul mati seketika. Kemudian kasus itu meluas, akhirnya Nabi Musa lari karena mau ditangkap oleh raja, sampai ke negeri Madian, ke benua Asia, tempatnya Nabi Syuaib. Lah ketika di tempatnya Nabi Syuaib niki, Nabi Musa niki singkat cerita setelah bertemu dengan dua putrinya Nabi Syuaib yang mengantri untuk mengambil air, lalu ditolong oleh Nabi Musa. Dua putri Nabi Musa ini kagum dengan kekuatan dan sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Musa, karena terakhir yang membuat keduanya kagum itu ketika diajak mampir ke rumah ayahnya yaitu Nabi Syuaib, supaya ayahnya juga bisa berterima kasih. Yang asalnya itu dua putri Nabi Syuaib itu berjalan di depan karena hembusan angin, berjalan di depan karena yang mengerti jalan. Karena hembusan angin, lalu bajunya itu terhembus angin, Nabi Musa lalu mengatakan, sudah saya saja yang berjalan di depan, nanti kalian memberi aba-aba ke kanan atau ke kiri jalan yang harus saya tempuh. Nah niku dua putrinya Nabi Syuaib itu kagum, sehingga ketika bertemu dengan ayahnya, salah satu dari putrinya Nabi Syuaib niku qalat ikhdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira manistajartal qawiyul amin, menyebutkan lagi dua kriteria pekerja yang dicintai Allah. Wahai ayahku, jadikan orang ini sebagai pegawaimu, sebagai pekerjamu, turut mengurusi lahan-lahan pertanianmu. Ya abatis ta'jirhu. Kenapa? Inna khaira manistajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang terbaik yang engkau pekerjakan itu orang yang punya dua kriteria. Yang pertama kuat, bagaimana Nabi Musa disaksikan oleh putri-putrinya Nabi Syuaib tadi, menyerobot masuk ke dalam antrian mengambil air dengan kekuatannya, lalu mengambil air untuk kedua putrinya Nabi Syuaib tadi. Kuat itu bisa diartikan kuat fisik, kuat itu dalam dunia kerja juga bisa diartikan kuat mental. Tahan terhadap kondisi pekerjaan, tekanan pekerjaan, beban tugas pekerjaan, mentalnya kuat. Al-Qawiyyu,
Itu juga sangat dibutuhkan. Kalau tidak ya orang itu baru bekerja sebentar sudah tidak betah, sudah tidak kuat. Pindah lagi bekerja sebentar tidak kuat. Akhirnya tidak semangat untuk bekerja karena tidak siap menghadapi tantangan-tantangan, tidak kuat menghadapi beban-beban pekerjaan. Al-Qawiyyu itu dibutuhkan. Al-Amin orang yang bisa dipercaya, menjaga amanah. Disaksikan sendiri oleh dua putrinya Nabi Syuaib tadi, bagaimana Nabi Musa itu tidak berkhianat terhadap mata yang diberikan Allah sebagai anugerah, tidak mau digunakan untuk kemaksiatan. Nah itu apalagi tugas-tugas dari manusia, di hadapan Allah dia bisa menjaga, apalagi sekedar di hadapan manusia. Niku al-aminu, sehingga kemudian oleh Nabi Syuaib tidak hanya diangkat sebagai pekerja, tapi dinikahkan dengan salah satu putrinya dengan mahar samaniyata hijaj, 8 tahun bekerja di kebun atau lahan pertaniannya Nabi Syuaib. Itu 4 kriteria di Al-Quran. Yang pertama di surat Yusuf 55 itu bercerita tentang hafidun, orang yang mampu menjaga, memelihara, mengembangkan aset-aset SDM yang dimiliki, kemudian memiliki alim, punya kapabilitas, punya kemampuan, punya pengetahuan yang cukup terkait bidang pekerjaannya. Karena kalau bukan bidangnya, seorang nelayan disuruh bercocok tanam, seorang petani disuruh melaut, nah niku nggih ndak hasil karena bukan bidangnya. Yang ketiga, kuat. Bisa kuat fisik, kuat mental, tahan uji. Yang keempat al-amin, bisa dipercaya, tidak korupsi, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu pekerja-pekerja yang dicintai oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan. Sampun nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.